Masuhi krisis air bersih, APMD meminta kepala PADM dicopot. Krisis air bersih berkepanjangan di Masuhi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, membuat warga yang tinggal di sejumlah kawasan di Masuhi beberapa bulan belakangan kesulitan mendapatkan air bersih. Persoalan krisis air bersih ini bahkan sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah kabupaten termasuk DPRD setempat, namun belum ada upaya pemerintah melalui perusahaan daerah air minum untuk mengatasi krisis air tersebut. Kaitannya dengan persoalan krisis air tersebut, puluhan orang pengunjuk rasa dari Aliansi Pemerhati Kota Masuhi atau APM menggelar aksi demo di gedung DPRD Maluku Tengah. Salah satu poinnya meminta agar Direktur PDAM Masuhi Daud Syukur dicopot. Daud dinilai gagal memimpin perusahaan plat merah tersebut padahal sudah 17 tahun menjabat Direktur PDAM, namun krisis air bersih terus dialami warga Kota Masuhi. Ribuan keluarga yang tinggal di kawasan Namayelo, Letuaru, Namasina, batas kota dan Ampera hingga saat ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat tidak ada suplai air dari PDAM di bawah komando Daud Syukur. Koordinator Aliansi Pemerhati Kota Masuhi, Herman Seatoyo mengaku perusahaan tersebut sudah saatnya dipimpin oleh orang-orang yang inovatif berkontribusi bagi daerah terutama pelayanan prima kepada masyarakat. Menurut Toyo, krisis air bersih yang dialami masyarakat berlangsung sepanjang tahun, namun perusahaan belum menemukan solusi perbaikan. Persoalan ini katanya sudah berlangsung sejak tahun 2016. Aksi protes dari kalangan warga dan pelanggan terus terjadi, bahkan yang lebih parahnya lagi, dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, air bersih di Kota Masuhi tidak berfungsi. Tidak berfungsi, tetapi pelanggan tetap diwajibkan untuk membayar rekening air. Di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Namayelo, Namasina, Letuaru, batas kota, Ampera, itu mengalami krisis air bersih yang berkepanjangan. Bahkan mau mandi saja itu sangat susah. Maka kami dari Aliansi Pemuda Peduli Maluku Tengah ini merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar DPRD segera mungkin merekomendasikan kepada Bupati mencopot jabatan Direktur PDAM Bapak Syukur Daud. Pencopotan Saudara Syukur Daud dari jabatannya ada beberapa alasan. Yang pertama, Direktur PDAM menurut kami itu tidak inovatif dan tidak cerdas dalam melihat persoalan sumber air yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Dolov Lailosa, usai menerima para demonstran kepada DMS Media Group menyatakan persoalan yang dialami warga Kota Masuhi terbilang parah. Olehnya itu, dengan melihat kinerja Direktur PDAM yang tidak menunjukkan progres terbaik, maka Dewan akan merekomendasikan kepada Bupati Maluku Tengah Tuasi Kalabua agar mencopot Daud Syukur dari jabatannya. DPRD sebagai lembaga aspirasi tetap menyerap aspirasi masyarakat dan aliansi pemuda, dan hari ini DPR dan lembaga DPR mengirim surat ke Saudara Bupati untuk menindaklanjuti hasil aspirasi dari adik-adik pemuda dan masyarakat, pemuda-pemudi masyarakat Maluku Tengah, aliansi pemuda-pemudi masyarakat Maluku Tengah terkait dengan Syukur Daud yang sudah menjabat selama 15 tahun, dan secara fakta memang kenyataannya Kota Masuhi airnya seperti itu. Ya, prinsipnya sederhana saja. Kalau memang Saudara Syukur Daud tidak mampu untuk menyelesaikan masalah air di Maluku Tengah, ya DPRD mendesak Saudara Bupati untuk mencopot yang bersangkutan, karena sudah semakin lama juga, sudah 15 tahun tapi tidak ada masyarakat yang tetap mengeluh air, ya tidak ada pilihan lain. DPRD secara lembaga meminta Saudara Bupati untuk bisa mencopot Saudara Syukur Daud lah, atau pertimbangan lain yang pasti air harus selesai di Kota Masuhi. Seperti diketahui, PDAM Masuhi dinilai lamban mengatasi persoalan krisis air bersih yang terjadi di ibu kota Kabupaten Maluku Tengah dan wilayah sekitarnya, sehingga warga mengalami krisis air bersih, baik air untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kebutuhan keluarga. Persoalannya, hampir sebagian besar warga di kota Masuhi mengandalkan PDAM untuk mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan, warga terpaksa mengandalkan air hujan atau membeli air galon.